of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, kita akan melihat aksi dari senjata tradisional Rusia, namun yang versi modern, yaitu TOS-1A. Di gundukan tanah, atau mungkin bukit kecil yang ada di kelurahan Bilohorivka, Provinsi Donetsk ini, dikatakan digali oleh pasukan Ukraina dan dijadikan sebagai bunker pertahanan. Mengetahui hal itu, pasukan Rusia langsung memberikan hadiah peresmian bunker baru Ukraina itu. Dan bisa Anda lihat, roket pertama mengukur akurasi hantaman, terlihat mendarat presisi dan sempurna. Dan setelah itu, hujan dari roket TOS-1A pun kemudian dimulai. Tentu dengan hujan seperti itu, Anda bisa memprediksi sendiri bagaimana kondisi dari pasukan Ukraina yang ada di dalamnya. Pergerakan pasukan Rusia di sekitar kota Rabotine kembali aktif. Dan ini adalah sebuah BTR-70 Rusia yang dikatakan baru saja berhenti dan mengeluarkan para penumpangnya. Kemudian, ATGM Stagnapy terlihat menghantam BTR-70 itu. Dan sepertinya mainan ini akan ditinggalkan selamanya oleh pasukan Rusia. Kemudian dari sudut pandang head-up unit ATGM Stagnapy, dikatakan pasukan Ukraina sedang menargetkan sebuah APC MTLP yang di atasnya dipasang cannon pertahanan udara ZU-232. Tentu saja, dengan sangat mudah Stagnapy melumpuhkan dan memensiunkan MTLB Rusia itu. Bangunan ini dikatakan digunakan sebagai tempat penampungan speedboat pasukan Ukraina yang ada di sekitar Sungai Dnipro di Provinsi Kherson. Kemudian pasukan Rusia menghadiahkan FAB-500 M62 ke lokasi itu. Dan bisa Anda lihat bagaimana ledakan khas FAB-500 M62 terjadi di lokasi itu. Dalam postingan video ini, dikatakan oleh pasukan Rusia, setidaknya 8 unit kapal cepat sejenis speedboat milik pasukan Ukraina berhasil dihancurkan. Ini adalah 2 unit BMP pasukan Rusia yang dikatakan mencoba menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di kota Rabotine, Provinsi Zaporizhia. Bisa Anda lihat, ketika BMP pertama mulai menembakkan cannonnya, terlihat BMP kedua terhantam sesuatu. Dan ternyata itu adalah hantaman dari drone FPV. Dan ini adalah sudut pandang dari drone FPV itu. Bisa Anda lihat bagaimana drone FPV ini menargetkan BMP kedua. Dan di situ terlihat dengan jelas ada 3 orang pasukan Rusia yang berada di atas BMP. Khas style anak SMK di Indonesia. Dan hasilnya, BMP ini langsung berhenti. Dan ketika mencoba untuk menembak, terlihat peluru yang berhamburan tak terkendali arah tembakannya.
Kemudian video berlanjut dengan menunjukkan BMP pertama yang berjalan berbalik arah. Kemudian bisa kita lihat drone FPV Ukraina kembali bermanuver. Dan boom! Membuat FPV pertama ini langsung berasap. Ini adalah sudut pandang dari drone FPV Ukraina ketika menghantam BMP di posisi pertama barusan. Hasil akhirnya, dua BMP ini akhirnya menjadi besi tua di medan laga. Rumah berwarna putih yang terletak di Kecamatan Malinivka di Provinsi Kharkiv ini dikatakan dijadikan sebagai tempat para operator drone FPV Ukraina, sebagai tempat singgah atau mungkin markas sementara di lokasi itu. Drone intai Rusia langsung meminta dilakukan serangan ke lokasi itu. Karena Lancet biasanya cukup kesulitan untuk menembus beton rumah, maka diutuslah rudal Elmur. Kemudian bisa Anda lihat, ini adalah sudut pandang rudal Elmur yang diluncurkan dari heli serang Mi-28, di mana terlihat sangat mantap melesat menuju rumah itu. Dan hasilnya, boom! Elmur dengan sangat presisi meledakkan rumah itu. Tentunya, dengan kondisi akhir yang seperti itu, Anda bisa memperkirakan sendiri bagaimana nasib dari pasukan Ukraina yang ada di dalamnya. Ini adalah sebuah Canon BMP-2 Rusia, di mana tentunya ini adalah posisi yang tidak lazim. Mana badannya, Min? Tentu saja, dengan posisi seperti ini, badan BMP itu pasti dikubur. Entah ini adalah strategi baru sebagai perlindungan anti-drone menggunakan Canon BMP, atau ada maksud lainnya dari pasukan Rusia menggunakan strategi tak lazim seperti ini. Dan mungkin kurang lebih seperti ini posisi BMP itu aslinya. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana pasukan Ukraina yang sudah mengetahui hal ini menghantam BMP itu menggunakan dua drone FPV. Dan hasilnya tentu saja menjadi BMP panggang. Dan di akhir video bisa kita lihat bagaimana kepala dari BMP itu yang kosong. Dan terlihat ada kayu-kayu di sekitarnya yang digunakan untuk mengubur dan menyamarkan BMP itu oleh pasukan Rusia. Drone Orlan 30 Rusia sedang mengintai pergerakan dari pasukan Ukraina di sebuah kelurahan bernama Lipsy di Provinsi Kharkiv. Dikatakan bangunan ini dijadikan sebagai tempat kumpul atau tempat berlindung bagi para operator MLRS Vampir Ukraina. Kemudian pada malam harinya, pasukan Rusia mengatakan menghantam posisi dari bangunan tadi menggunakan rudal udara ke darat Grom. Dan ini adalah dokumentasi dari hantaman itu. Tentu, dengan sudut dokumentasi seperti ini, kita tidak bisa menilai apakah hantaman dari rudal Grom Rusia itu akurat atau tidak. Selama 2 tahun, pertempuran di hutan Kremenaya terus berlangsung, dan ini adalah dokumentasi terbaru dari sana, di mana drone FPV Ukraina membegal 2 truk logistik Rusia yang akan melakukan resupply ke lokasi pertahanan pasukan Rusia di hutan Kremenaya. Dan hasilnya, ya tentu saja 2 truk itu langsung menjadi api unggun. Kemudian, video ini dikatakan sebagai hantaman dari FAB-500M62 terhadap konsentrasi pasukan Ukraina di kota Staromayorsk di Provinsi Donetsk. Tentu ini adalah ledakan yang besar dan pastinya menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kemudian ini adalah dokumentasi dari senjata tradisional Ukraina, yaitu drone FPV, yang terus melakukan serangan-serangan gerilya di sekitar kota Bakhmut. Di mana pada video ini, Anda akan melihat bagaimana drone FPV Ukraina membuat 2 unit BMP Rusia menjadi besi tua.
dan juga 1 unit peluncur mortir 82 mm juga menjadi besi tua. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring to their knees. Pay for their disease. Just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Senin 19 Februari kemarin. Terima kasih untuk Om Deddy Abdullah dan Om Najmuddin. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 20 Februari 2024. Berikan komentar Anda.